Kembali lagi di Curhat Receh ya. Episode apa Bukan ini curhat sekarang? receh. Oh, bukan Curhat Nah, Receh. Lebih bukan curhat tepatnya apa ini? receh ini. Hari ini kita cuma berdua, tidak mereceh loh ya. Oh iya, Kita kita mau harus serius. recap tahun 2020. Oke. Ini harus serius Jadi ya, kita Sen ya? mau bahas lagi, kalau bisa serius. Tapi Oh, Anda kalau mancing saya, ya saya harus tertawa karena menghargai kelucuan Anda. oke, Jadi siap. tertawa. Nah, Mari. ini tahun 2020 ini katanya kebanyakan berita sedih ya. Iya, banyak berita sedih dan kalau nggak salah Anda juga mencoba itu ya, nge-search di Google, kira-kira dapatnya apa aja nih, Bro? Iya, saya cari di Google kabar gembira 2020. Ada kabar gembira. Update Hmm? COVID-19 adalah kabar Hmm? gembira. Apakah semua update berujung dengan kebaikan? Tidak dong. Biasanya sih tidak. Tidak. Sampai sekarang pun sudah Ya, 12.000 ya, Tem ya. iya Aduh, 12.000 12.000 dan orang loh, bayangin. tambah banyak nih bro. Mungkin karena Yoi. belum ada kesadaran gitu untuk stay di rumah tuh sepertinya belum ada kalau aku lihat ya. Jadi Nah, orang-orang masih itu masalah. Itu baru masalah masalah. banget sih itu, masalah banget. Nah, oke, kita mau bahas yang pertama ya. Dari Januari ya, Tem ya. Ya Dari dari awal tahun Januari. maksudnya. Dari awal tahun. Hmm. Dari awal tahun ini adalah film A Quiet Place 2. Oke, A Film Quiet A Place Quiet Place 2. 2. Anda nonton nggak yang pertama? Kalau A Quiet Place itu saya belum pernah nonton, tapi saya Oh, mengalami tapi tahu. sekarang. Saya Lu mengalami. This Quiet is the Place real in A home. Quiet Place. Saya baru sudah merasakan nih, the real A Quiet Place ya, tapi saya belum pernah nonton. Nah, itu Sebelum. filmnya mundur, Bro. Duh, Filmnya sampai mundur. kapan bro Jadi mundurnya? bukan karena corona, tapi dia memang mundur sendiri perilisannya kayak gitu. Oh, begitu. Mundurinnya nggak tahu, mungkin 2021 ya. Ya, 2021. bisa aja sih. Terus yang Itu filmnya itu itu berita sedih yang pertama. Apa? banyak film yang mundur juga, bro. Contohnya yang kan saya kan ngikutin Marvel ya. Itu Black Widow kan juga Iya, mundur juga dan Black nggak Widow lebih juga nggak jelas mundur. Tapi lagi. itu kan akibat dari corona. Oh, bukan dari corona. Bukan Itu gara-gara corona. sama sih akibat corona juga sih. Jadi kayak maksudnya Oh yang iya. harusnya kan 1 Mei ya, tapi jadi dimundurin. Jadi Oh nggak iya. tahu kapan ya. Oh, itu bukan karena buruh pada demo itu, hari buruh kan satunya. Bukan. Tidak sempat demo, mereka sudah aku sesak. Nah Itu ini, nggak bisa, nah jangan. ini. Tidak. Oke, next. Oke. Jokes yang kedua. Berita yang kedua kok jokes gimana? Hei, Kok jokes? jokes loh, ini tidak, ini bahaya loh, Maaf, maaf, maaf. Berita yang berbahaya kedua ini sekali. berita duka tuh. Berita duka. Ah. Yaitu adalah kecelakaan helikopter, Bro. Kobe Bryant dan anaknya meninggal karena kecelakaan helikopter. Oh, Kobe Bryant dan anaknya Apa yang meninggal mau itu, Anda tanggapi? Ya, aduh, apa ya? itu miris ya Mungkin, buat dunia basket ya, buat iya dunia benar-benar. perbasketan itu miris, tapi buat dunia apa taicung atau apa taekwondo itu nggak kerasa mungkin. Ke dunia lain seperti tempat asal Anda juga tidak menghiraukan. Kenapa dunia taekwondo Tapi ente masukin kan jadi tidak serius. Saya sudah mulai sedih loh oh ini, iya udah iya. berlinang Oh iya. air mata, Oh iya. tidak Oh jadi iya. saya. Sorry. Wah, Ya ini Kobe oke. Bryant ini ya dan anaknya Ya, ya kita maju lagi ya ini ya alurnya oke. virus corona bro pandemi corona ya Oh, tapi sebelum corona, oh ya, corona corona dulu ya. Nah, benar-benar corona. ya coronavirus ini Hmm. masih berjalan ya sampai sekarang ya Ya, masih terus masih masih memakan banyak. berkeliaran virusnya Iya, masih masih berkeliaran. berkeliaran benar-benar. Belum ada yang bisa menangkap. Nah, dan karena corona ini ya kita harus di rumah aja nih bro. Tapi kenapa ada yang ngumpul masih? Nah, Kenapa itu kok masih ada yang bahkan ada yang ngumpul? mengadakan pernikahan loh, setahu saya. Masih ada yang mengadakan Lu, pernikahan. Orang besar lu, loh. Saya tahu loh, lu, ada orang besar lu, yang masih. lah gimana? Menurut Anda emang nggak boleh nikah? Nikah harus di Ya, rumah. enggak gitu. Nikah adalah sebuah ibadah. Ya, ada yang bilang kan nikah tuh bisa ibadah. Kan banyak yang ada. Oh iya. Menurut saya sih gimana ya? Ya relatif lah, karena ya menikah memang baik, tapi harus tahu tempat. Jangan karena Oh tanggalnya iya, aja. tahu tempat. Jangan karena memburu acaranya doang gitu loh. Maksudnya kayak
Ya daripada kalian mencari, ini tanggalnya bagus nih, tanggalnya keren. Nah, tapi kalau pandemi corona, Anda tidak keren sama sekali. Itu menurut Wah saya sih itu itu. Yang masalahnya terpenting itu. harus jaga kesehatan dulu, baru nikah itu ya nanti Ya. dulu lah. Maksudnya kayak bisa Dan diundur gitu. sekarang banyak minimarket yang sudah menyediakan itu ya, antiseptik atau Yes. apa gitu. Tempat cuci tangan. Restoran-restoran kayak Burger King, Carl's Junior itu sudah ya restoran-restoran seperti itu sudah Ya. menyediakan itu ya, antiseptik gitu, untuk Iya. membersihkan tangan. Tapi jangan dibuat cuci muka gitu. Biasanya ada ojol yang butuh butuh kesegaran gitu kan. Ojol-ojol. Itu tidak segar, melepuh. Kulit Anda melepuh. Nah itu Justru kulit masalahnya. Anda Itu jadi melepuh. masalah. Oh iya, iya, iya. Tapi pernah lihat juga sih ya. Nah Tapi tolong berikut. jangan ditiru. Nah itu tidak boleh Tidak mandi boleh. menggunakan HS. Kita maju lagi ya bro ya. Kita maju lagi. Oke. Bukan maju sih. Kita Lebih ke melewati virus corona ini ya. Karena yes. masih ada. Ya. Ada ini. Bung Glenn Fredly. Bung. Oh iya, ini Kan yang masih sepantaran kita. masih dia sudah lebih tua lah maksudnya. Glenn Lebih Fredly senior, lebih meninggal senior. ya. Tapi bukannya sebelum Glenn Ya. Fredly itu ada artis lagi ya, nggak salah ya? Siapa itu artis yang apa? Suaminya Ashraf Sinclair, ya suaminya BCL Ashraf ya. Sinclair. Oh Iya itu itu. juga 2020 ya? Apa 2000? Ya itu 2020 bro. Itu pas Oh kita iya. masih masuk sekolah itu, masih masuk SMP, Oh iya, SMA. Ashraf Sinclair dia. Yes. SMP. SMP ada bilang. Nah iya. Ya Ashraf itu. Sinclair meninggal itu ya. Terus Benar-benar. anjingnya BCL juga tuh. Kan karena sedih. Enggak. Anjing. Ya tapi kan yang Aduh, ada digantungin. beritanya. Ya, iya, Ada ada saya beritanya. tahu ada beritanya. Tapi orang Ada Indonesia kan beritanya anjing. tidak mengenal siapa Anjing nama BCL. anjingnya. Tolong. Kan yang dikenal kan Aduh, pemiliknya dong. aduh. Ya begitu. Itu Saya padahal masuk sosok yang bersedih loh. kaya ya, pria-pria kaya gitu ya, ada saham, ada Iya. investasi gitu ya. Dan juga bertalenta sekali, Bro. Itu Ya, sinetron terus bikin ya, nyanyi iklan-iklan, juga, iklan masak, juga. Masa masak apa? masa air biar mateng. Nggak jadi Aduh, serius. aduh, Oke. aduh, Oke. iya, iya. Terus. Glenn Fredly, bro, Glenn Fredly. Glenn Fredly. Itu karyanya Ya, banyak banget, ini Bro. Bahkan lagunya banyak itu juga lagu-lagunya, wah, ya, ini. sangat mengena. Cuman ya nggak ada yang tahu umur orang ya, bro ya. Meningitis, Benar banget. karena meningitis radang di otak. Shock juga sih, karena kita kan juga waktu itu, kalau nggak salah kita tuh lagi main ya, Bro ya. Main game gitu ya. Terus waktu itu kita kan Iya, lagi kaget main juga terus ada. Line Today ngasih info. Nah, itu makanya kaget kita Nah, langsung. itu Line info. Shock sih juga. Ada info dari Line, loh. Kenapa Glenn Fredly? Tak pikir berita hoax kan. Saya kira berita hoax. Itu kan hoax. Tribun Ternyata News atau apa, Kopet. Nah, itu iya. tidak. Oh, iya, benar. Nah, berikutnya nih bro, kita move on dari, bukan move on, kita berduka cita dulu buat yang sudah ada gitu ya. Kita turut belasungkawa. Berikutnya bro, saya membahas ini bro, YouTuber yang yang pemberian dan orangnya kelakuannya sama. Oh, apa sampah? Iya, maksudnya kan sama pemberian dan orangnya juga. Oh iya, kelas. Sama bentuknya, sama. Ya, itu bro. Kasihan. Ferdian Palelu. Ferdian Ini lucu. Ferdian Palelu. Oke. Ini Ferdian Palelu. Bisa-bisanya ngasih bansos ke Banci. Iya. Dikira untuk menolong, dibuka isinya batu bata dan sampah masyarakat. Enggak, justru yang sampah gitu, masyarakat ya yang memberikan itu tadi. Nah itu. Gitu. Bagaimana bisa orang nggak punya hati sampai segitunya, bro? Tapi kan gini, sebenarnya mungkin dia tuh keinginannya bagus, maksudnya kayak untuk mengingatkan gitu loh. Tapi caranya nggak bagus gitu loh. Maksudnya caranya ini sosok-sosok yang kayak gini tuh yang nggak pernah nyapa clean service di sekolah gitu. Jalankan nyapa.
lewat ada cleaning service di prank kan, hidupnya hidup prank. di prank Hidupnya hidup prank itu kacau. Itu parah banget sih, parah. Tapi untung hari ini sudah tertangkap ya. Hari ini kita sudah tertangkap ya, benar-benar. Tertangkap. Dan sempat minta maaf loh bro sebenarnya. Sempat minta maaf secara online dia. Nah, saya tahu itu. Atas nama Ferdian Paleka minta maaf. Tapi bohong ini nggak enak bro sebenarnya bro. Tapi bohong ini, aduh. Konotasinya tuh sudah bayangin ya orang sudah ngasih prank yang tidak senonoh, terus minta maaf pun tidak sopan istilahnya, ya kan, tidak sopan. Saya minta maaf, tapi bohong. Untung dia tidak ini. Ada orang dengan. Tapi dosa-dosa seperti orang ini bahaya nih. Dia belum tahu rasanya di prank sama yang Maha Kuasa. Ya, saya akan mengampuni dosa Anda, tapi bohong. Nyesok Anda seumur hidup. Ya, memang ya. Dia ini tidak tahu. Di prank yang Maha Kuasa ini. Bahaya loh, Anda prank-prank itu ngeri loh. Ferdian. Itu dosanya udah combo. Itu udah. Iya itu. Combo. Terus berita-beritanya yang di YouTube itu komen-komennya sekarang semuanya tapi bohong semua. Saya kasihan ya sama YouTuber satu ini. Tapi bohong, saya turut anggapannya kayak balik viral sih kata-kata itu. Kayak dulu kan sempet tau viral gara-gara ya orang ini si Palelu ini ya juga ya itu juga akhirnya akhirnya viral lagi tuh kata-kata tapi bohong. Ya tapi ya semoga. Jadi sebenarnya kalau memberikan itu yang niat gitu lah ya. Maksudnya ya meskipun kita nggak mampu pun ya paling nggak kita kasih sedikit uang atau apa kayak yang layak lah istilahnya. Indomie beneran gitu kan, kedusnya Indomie. Nah, Indomie kan nggak semahal itu gitu loh. Kenapa harus sampai batu bata yang dikasih? Pertanyaan saya gini loh, mereka itu kan kalau ada kardus Indomie pasti kan beli ya. Nah itu dikemanain tuh loh. Saya juga nggak paham gitu. Satu kardus Indomie itu dikemanain itu loh. Itu saya juga nggak paham lagi. Apa dimakan? Aduh. Kasian bro. Nah terus Ferdian ini ngelakuin ini katanya sama temennya bro. Iya, ada kan, dua orang temennya lagi. Kok bisa ada temen yang kebetulan hatinya sama? Tuh, memang. Kan nggak mungkin tuh. Bro, ayo ngeprank bro. Ngeprank apa ya? Banci. Kan itu kan sudah didiskusikan dulu mestinya. Sudah didiskusikan. Biasanya mata-mata. Nah, bikin konten didiskusikan. Ini rasanya mereka diskusinya mungkin cuma 5 menit bro. Kita prank. Prank apa? Aduh, aku bingung. Gak ada uang. Sampah aja gimana? Nah. Sudah, jadilah konten prank 5 menit. Oh iya, masuk. Konten prank yang cuma 5 menit, bro. Dia 5 menit yang berujung penjara ya. 5 menit berujung penjara. Tapi takutnya gini, bro. Takutnya waktu di penjara disuruh social distancing. Kan gimana? Susah. Iya. Selnya sendiri mungkin. Sel khusus orang-orang yang ngeprank misalnya. Siapa tahu. Lu orang-orang yang ngeprank. Berarti saling ngeprank di sana, bro. Saling ngeprank. Ya, khusus prank-prank ojol yang dulu itu. Tapi kasihan bro, kalau ngeprank gitu. Terus nggak tahu sih. Oke, cukup kita gibahin tentang Palelu ya. Ya, pokoknya jangan ditiru ya. Kalau kalian mau bikin konten terkenal itu usahakan gini loh, menghibur tuh boleh. Ya, maksudnya bagus. Menghibur tuh sangat bagus. Tapi tolong jangan merugikan orang lain satupun gitu kan. Kalau misalnya menghibur tapi nggak dapat apapun, misalnya aku nggak dapat apa-apa dari video ini tapi aku terhibur, itu sudah mending daripada ada merugikan orang lain. Sudah nggak ada esensinya, malah merugikan orang lain. Mending nggak ada esensinya tapi menghibur daripada cuma menghibur doang tapi merugikan orang lain. Itu udah minus bro, menurut saya minus. Dikira lucu, bagi-bagi sampah dikira lucu. Nah iya makanya kacau. Oke, kita berpindah ya dari Ferdian Palelu ini Gusti Ambyar bro. Waduh, ini apa our Godfather Ambyar ini ya. Godfather of Broken Heart katanya. Iya. Godfather of Broken Heart. Benar. Mas Didi Kempot sudah berpulang juga. Ya. Semoga karya-karyanya bisa diteruskan oleh generasi selanjutnya, bro, supaya mencintai bahasa-bahasa daerah. Budaya Indonesia. Iya, bahasa daerah gitu ya. Karena lagu-lagunya cukup ambyar juga loh ya, sama kayak Glenn Fredly sebenarnya, cuman pakai bahasa Jawa gitu kan.
Bener banget. Dan ada dangdut-dangdutnya gitu. Jadi ciri khas Indonesia banget gitu. Keren sih. Padahal ada konser juga Didi Kempot ini ada konser Juli mendatang, cuman dia nggak jadi gara-gara sudah pulang duluan. Iya benar-benar. Emang ya. Takutnya kalau jadi kan malah repot nanti. Loh, kok repot? Kenapa, Pak? Kan sudah kalau jadi malah repot. Ya bener dong Bapak. Jangan diadain kalau sudah nggak ada dong. Duh, tolong tangkap ini Sentanu, tolong. Aduh. Berita sedih loh, tertawa loh seorang Sentanu. Hei. Aduh. Sobat Ambiar tuh gimana? Saya nangis. Oh, nangis. Ya, dia juga sempat itu kan ikut konser narasi. Dia menggalang dana di situ. 7,6 miliar, Bro. Lumayan. Iya. Jadi almarhum ini udah, maksudnya beliau ini berkarya terus gitu loh. Bahkan sampai almarhum di akhir hayatnya pun ya ternyata itu masih bisa berkarya. Dan semoga berarti sudah bukan master ini ya. Sudah bukan master ini. Sudah legend. Legendnya Indonesia. Ya legend berarti bahasanya sudah legend. Ya semoga bisa diikuti oleh generasi muda, Bro, biar bisa terus berkarya seperti beliau begitu. Ya, itu benar. Usia ke-53 ya, 50-an pokoknya. Usia ke-50-an. Bener banget. Nah, oke. Gitu untuk Didi Kempot ya. Kita lanjut lagi, Bro. Sampai di ini ya. Sampai bulan-bulan ini ya terus ya. Rekap 2020. Ya. Roy Kiyoshi, Bro. Apa? Roy Kiyoshi terlibat kasus narkoba. Tidak puasa memang seorang Roy Kiyoshi. Loh, puasa, Bro. Puasa. Berbukanya pakai itu, kain. Wow. Biar puasanya kuat. Nggak tahu. Kita tidak tahu. Kita tidak bisa menghakimi. Cuma beritanya kapan, Denison? Saya juga penasaran nih beritanya. Nah, saya dapat dari Line Today juga ya. Itu nggak tahu hoax atau bukan. Yang jelas Line Today kan selalu terpercaya menurut saya. Line Today kan terpercaya. Saya dapat itu kemarin lusa kok. Coba saya search lagi ya. Apakah itu berita yang benar atau berita yang bohong? Oh, kemarin lusa ya? Ya berarti baru banget berarti. Masih baru. Masih fresh. Baru. Iya. Ya, resmi ditetapkan sebagai tersangka. Oh, seorang Roy Kiyoshi loh terlibat narkoba. Roy Kiyoshi ditangkap bersama 21 butir psikotropika. 21 butir, Bu. Gila. Ya, ini kalau dilihat ini rasanya baru beli obatnya. Tersiduk tangannya di belakang. Tapi siapa tahu ini karena stres bisa jadi, karena kan kita kan sering di rumah aja dan mungkin dia juga tidak ada job. Jadi hilang job. Ya kan, masa ngabuburit bareng Roy Kiyoshi terus ditutup matanya terus kan enggak ya? Tidak. Masa orang ngabuburit liatin orang kesambet kan tidak enak gitu. Ini mungkin seperti itu. Masih fresh ini. Jadi saya masih kurang bisa mengomentari gitu ya. Karena masih baru juga ini, tergolong baru juga. Kalau Anda gimana? Ya itu tadi. Jangan Anda juga menyimpan pil atau menyimpan apa? Obat batuk. Dan saya juga. Obat batuk. Termasuk pil itu juga kan ya. Ya itu sih mungkin komen saya ya tadi itu. Ya maksudnya siapa tahu beliau atau dia tuh stres dan juga karena acara TV-nya kan bisa jadi kan ya. Kan pasti kalau terlalu lama di rumah itu juga manusiawi lah kalau stres, tapi pelariannya salah. Itu sih. Mungkin lebih ke arah itu sih. Oke, kita move on ya dari Roy Kiyoshi ya. Oke, mantap. Selanjutnya ini, Bro. Viralnya mengejek artis luar negeri. Ini. Indonesia. Netizen Indonesia memalukan. Netizen ini. Gimana loh? Masa orang di Rusia terus ente komen dasar lu, mana tahu dong orang Rusia orang Rusia ente bilang. Nah, ini targetnya ini ya. Rimar Martin ya. Rimar Martin, oke. Artis TikTok Filipina sama Han Suhi. Han Suhi ini Bro. Han Suhi ini pemain drakor. Oh gitu. Nah,
Saya mau cerita nih, bro. Saya mau cerita. Oke. Apa? Cewek. Oh, cewek. Saya mau cerita nih, Han So Hee nih. Iya. Dia kan main drakor ya, drama Korea, bro. Cuman kebetulan jadi seorang pelakor gitu. Jadi peran yang dia dapat tuh pelakor gitu. Oh, bukan Indonesia banget. Inilah bodohnya netizen Indonesia. Kenapa peran itu dibuat baper? Dasar, dan komennya pakai komen bahasa Indonesia, bro. Komen di IG-nya Han So Hee pakai bahasa Indonesia. Itu Han So Hee lihat, ini komen macam apa seperti ini. What is tolol bego. Tidak bisa ngerti. What is bego? Iya, tidak tahu. Bego. Iya, orang Korea mana ngerti. Ini juga Rimar Martin ini. Dia cuman joget TikTok aja sudah dihujat sama cewek-cewek Indonesia, ini bagaimana? Enggak, maksudnya ngerti, sepertinya Indonesia. Sepertinya netizen Indonesia ini go internasional, maunya go internasional. Tapi caranya nggak benar, caranya nggak benar. Ini sebenarnya dasarnya itu bosen. Di rumah ngapain ya? Ngehujat Kenapa bosen terus ngehujat? Itu adalah ide yang sangat buruk bagi kalian ya yang mau ini. Ya, aduh, kalian bisa lah sibuk bagiin masker. Kenapa sibuk komenin orang yang tidak tahu bahasa Anda? Nah ini Han So Hee loh, artis Korea loh, dibilang kenapa jadi pelakor? Adik-adik pelakor. What is pelakor? Semenjak itu pelakor jadi viral di Korea, bro. Pelakor. Pelakor viral di Korea? Iya. Pelakor, kata-kata pelakor jadi viral di Korea gara-gara artis Indonesia, gara-gara netizen Indonesia. Bayangkan. Bagaimana ini? Gila ya. Saya nggak ngerti sama netizen kita ini. Apakah beliau juga tahu? Aduh. Oke, lanjut. Nanti kita di nuklir sudah habis acara. Saya masih belum selesai. Saya masih geram sebenarnya sama netizen. Masih geram. Iya, ya sudah apa ini, bro? Kita nggak usah. Sebenarnya nggak perlu gitu kan. Sudah tahu main drama, kecuali kalau itu kasus ya, Han So Hee menjadi pelakor kasus, itu dihujat beneran nggak apa-apa. Tapi kalau main drama terus dihujat, kenapa main drama dihujat? Berarti aktingnya bagus itu kan? Aktingnya bagus. Iya benar. Atau mungkin Han So Hee itu jiwanya bingung. Han So Hee. Orang Indonesia memang penuh drama, jadi kurang. Jadi hidupnya yang penuh drama ini kurang. Atau mungkin itu settingan, bro. Atau mungkin itu settingan. Enggak dong. Masa orang-orang dari Korea nyewa orang-orang yang tidak lama berpikir sebelum ngomong. Enggak mungkin. Pasti dia nyari promosi yang orang-orang cerdas. Enggak mungkin. Nah ini. Enggak lah. Mungkin memang orang Indonesia aja yang bosen, terus ada sensasi di luar. Sepertinya gitu sih kalau kita lihat ya. Aduh, kacau. Jangan komen artis Korea pakai bahasa Indonesia. Ini dia. Dan juga menurutku jangan artis Korea. Kan artis Korea sudah terkenal, Anda nyinyir tambah terkenal. Mending artis-artis Mongolia, Zambia. Nah, terus ini. Contohnya siapa, bro? Contohnya siapa? Nigeria misalnya. Saya tidak tahu. Drama Afrika. Loh, tidak ada loh. Drama. Tidak ada. Aduh. Lu kan internetnya kurang lancar, bro. Oke ya, seperti itu ya. Aduh. Kan kasihan. Yang terakhir, bro. Oke, lanjut. On kita cukup membahas tentang pelakor-pelakor dan netizen Indonesia. Oke. Ini berita yang terakhir ya. Oke. Kembali berita duka ini. Ayah dari Nikita Willy berpulang juga. Oh iya. Menemani Didi Kempot sama Glenn Fredly. Iya, menemani Didi Kempot dan Glenn Fredly. Ini nggak tahu, mungkin Tuhan butuh hiburan kali ya. Di sana. Itu ada banyak di Instagram memang ya kayak gitu. Mungkin lagi ada acara besar kan lagi WFH. WFH kan. Work from heaven. Jadi Anda kalau jadi keluarga mereka tidak tertawa. Mereka tidak tertawa mendengar work from heaven. Itu tidak lucu.
bagi mereka, bagi kita memang sedikit lucu sih, tapi tidak boleh, tidak boleh. Work from heaven loh. Jadi kan mungkin Oke. kok gabut ya di surga ya. Jadi panggil. Aduh, kok No berat comment, sekali. saya no Kenapa? comment. Oh, Ingat ya, iya. suara saya Ya. berbeda. Oke, lanjut. Aduh. Ya begitulah Nikita Willy. Dan semoga Nikita Willy ini diberikan kekuatan ya. Ya. Untuk terus bersinar di bagian acting dan drama ya, drama Indonesia. Terus melanjutkan karyanya beliau gitu. Ya. Karya yang tadi. Beliau siapa? Ya, ayahnya kan tadi. Ayahnya. Dan ayahnya beliau. Dan ayahnya ayahnya Nikita maksudnya. Ayahnya Nikita. Iya. Meneruskan karya yang sudah diteruskan, melanjutkan karya yang sudah dibuat gitu. Maksudnya gini, membanggakan papahnya gitu ya. Ya, seperti itu, begitu. Ya. Oke, semoga Nikita Willy diberikan ketabahan dan kita semua diberikan hikmat untuk tetap di rumah saja ya selama virus pandemi ini ya. Bener banget. Buat kalian yang keluar cuma beli coki-coki apalagi cuma ke warkop, tolong segera ke rumah. Berulang kali kita ingatkan ini ya. Di video kita curhat receh setiap episode loh kita ngingetin loh ya, tetap nggak ada yang nurut. Jangan sampai keluar rumah cuma beli rinso atau soku, kan bisa cuci pakai sunlight, cuci baju pakai sunlight. Tidak pakai sunlight dong. Tidak nyambung. Bisa robek dong. Gimana Tempe? Ya. Jadi konklusinya apa? Kesimpulannya tahun 2020 ini kalau saya bilang ya, ini mungkin bisa dibilang the worst year ya, tahun yang cukup ya. Oke. Ada pandemi, banyak tokoh-tokoh, figur-figur publik yang berpulang gitu kan. Kalau menurut Anda gimana? Kalau menurut saya sih ya konklusinya apa 2020? Kalau dibilang worst, itu juga enggak juga sih. Karena ada banyak tahun-tahun sebelumnya yang ternyata lebih worst menurutku. Karena juga bisa jadi ini juga sebuah peringatan buat kita gitu lah, yang masih hidup saat ini gitu ya. Nggak cuma kita harus belajar untuk mentaati peraturan. Itu juga bisa dari masa-masa kayak gini bro. Kita harus di rumah aja, itu kan mentaati peraturan. Terus belajar untuk tetap berkarya lebih baik. Contohnya kayak misalnya ada orang-orang yang sudah berkarya luar biasa, yang positif meninggal, tapi ternyata ada yang berkarya negatif dan masih hidup, itu ya yang saya ini yang negatif. Kenapa tidak dipanggil yang ini, yang tidak baik ini? Ya itulah maksudnya ya kita jadi ada contoh gitu loh. Ternyata kalau misalnya kita berperilaku baik, membuat konten yang positif, itu pasti dikenang banyak orang dan juga bisa memberkati banyak orang gitu sih menurutku. Mentaati dan legend ya, become legend gitu ya. Iya, become legend gitu bro. Menurut saya gitu. Dan saya berharap cuma satu ini, semoga 2021 dan tahun-tahun kedepannya itu bisa lebih baik lagi, bisa lebih normal istilahnya, lebih normal. Pasti harapan kita semua. Sepertinya Anda kurang satu kejadian yang paling unik lagi bro. Ini apa ya, tambahan kejadian ini saya nggak suka. Kita lulus tanpa wisuda. Oh iya. Makanya saya pakai ini. Untuk angkatan. Saya pakai ini. Kaos untuk mengenang sekolah ya. Iya. Nah, alasan saya kenapa sekolah di sini, saya ingin baju OR-nya untuk dipakai di rumah. Saya nyaman ternyata. Terima kasih sekolah saya, bagus. Kenapa seperti itu alasan Anda? Oh iya, saya lupa. Indonesia negaraku, Petra sekolahku. Angkatan berapa ya? Angkatan 18-19. Angkatan berapa berarti kita ini? Kita 1920 berarti. Kan? Iya kan? Ngerti. Masa? Iya kan kita kan angkatan corona tuh angkatan berapa? 1920 bro. Kan kita kan lulusnya 19. Karena kita kan masuk kelas 12 kan tahun 2019. Kelas 12-nya. 20-nya kan ini bro. Oh iya. Memang. Berarti ya pokoknya angkatan kita ini lulusnya secara tidak hormat ya. lulus secara sukarela. Secara sukarela. Bener banget. Tapi tetap ada hal positif yang bisa diambil ya Tim ya. Tetap banyak, ada banyak positif yang bisa diambil.
hampir lupa itu kalau saya sudah lulus. Padahal nggak kerasa gitu loh. Wah, sudah lulus. Wah, lulus. Kok tidak ada yang berubah? Kenapa sekolah lain ada medali, kenapa sekolah saya tidak ada? Suara siswa. Karena sibuk. Iya, renovasi. Loh. Oke. Dan sibuk ngurusi TikTok. Oke. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih buat untuk yang sudah menonton. Ya. Dan selalu mengambil nilai positif dari video kami, dari video kita. Saya Senanu Chandra sebagai co-host akan mundur mulai. Susah, saya nyarinya susah. Saya nyari co-host itu susah loh ya. Anda kan sudah partner saya yang terbaik loh. Kenapa Anda begitu? Waduh. Jangan lupa juga untuk cek video-video curhat receh kita yang sebelumnya. Curhat receh online ya. Karena di situ juga kita banyak nasihatin juga ya, kayak maksudnya harus stay di rumah dan lain-lain ya. Jangan lupa cek video kita yang sesi pandemi ya. Sesi pandemi, dan juga jangan lupa cek juga ada video tipe-tipe karantina. Itu juga siapa tahu bisa menemani kalian, dan juga jangan lupa di like, menghibur. Like. Iya, yang pastinya menghibur, dan jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe ataupun di share kalau boleh, karena itu semua membantu kita untuk terus berkarya. Dan juga jangan lupa itu ya, nyalain loncengnya. Siapa tahu kalau kita ngupload video itu lagi, ada notifnya. Notif HP kalian. Lonceng YouTube, jangan lonceng sekolah Anda. Terima kasih ya. Stay tune di Curhat Receh Online. Bye-bye. Oke, bye-bye.